Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pencipta alam semesta, Zat pencipta manusia, dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Kepadanya kita akan dikembalikan pada suatu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan mudah-mudahan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang paling baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula kita huturkan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penghulu para nabi, sang pengajar seluruh kebaikan, dan tidak ada yang keluar dari lisan beliau melainkan itu adalah hal kebenaran. Jadi mudah-mudahan dengan mencintai beliau di dunia, kita bisa dicintai oleh beliau di akhirat kelak nantinya. Ya baik, terlebih dahulu yang terhormat Ibu Fitriani SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi adapun judul proposal pada penelitian tindakan kelas ini yaitu peningkatan motivasi belajar peserta didik melalui media Google Meet pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 akuntansi di SMK Muhammadiyah Salomeko. Jadi adapun bab 1 pendahuluan yaitu langsung saja latar belakang. Jadi pembelajaran daring tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif. Permasalahan yang banyak ditemui pada saat pembelajaran daring adalah keterbatasan signal dan tidak ada ketersediaan media yang mendukung pembelajaran daring ini. Dalam pembelajaran daring saat ini, siswa dapat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya melalui media aplikasi WhatsApp, dan itu merupakan salah satu media online yang paling banyak digunakan pada saat pembelajaran daring saat ini. Jadi dari hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam di kelas 10 akuntansi di SMK Muhammadiyah Salomeko, yaitu Ibu Usfa Wafika SPD, terdapat adanya permasalahan seperti kurangnya motivasi peserta didik saat mengikuti pembelajaran pada media WhatsApp itu sendiri. Permasalahan tersebut disebabkan karena selama proses pembelajaran daring ini, guru belum menggunakan media online secara maksimal. Media yang digunakan hanya berupa grup WhatsApp saja. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap motivasi siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Dalam pembelajaran daring saat ini dibutuhkan media online seperti Google Meet yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Google Meet merupakan salah satu desain produk dari Google aplikasi. Banyak sekali kelebihan dari aplikasi tersebut yang dapat digunakan pada saat proses pembelajaran daring. Aplikasi ini tidak memerlukan akses internet yang tinggi sehingga mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, Google Meet juga menyediakan fitur video call yang dapat dilakukan maksimal 250 orang aktif. Jadi berdasarkan dari latar belakang permasalahannya, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul peningkatan motivasi belajar peserta didik melalui media Google Meet pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 akuntansi di SMK Muhammadiyah Salomeko.
Jadi yang kedua yaitu rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media Google Meet dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada siswa kelas 10 akuntansi di SMK Muhammadiyah Salam Mekong. Dan yang selanjutnya itu tujuan penelitian tindakan. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui media Google Meet pada siswa kelas kelas 10 akuntansi di SMK Muhammadiyah Salam Mekong. Adapun yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik guru, siswa, peneliti maupun peneliti lainnya. Jadi adapun manfaatnya yaitu memberikan ilmu pengetahuan tentang inovasi media pembelajaran sebagai media pembelajaran daring yang dapat digunakan terhadap peningkatan motivasi belajar siswa dalam masa pandemi ini. Jadi adapun yang selanjutnya itu bab 2 kajian pustaka. Adapun kajian yang pertama yaitu kajian teori yang meliputi motivasi belajar, Google Meet dan pengaruh Google Meet terhadap motivasi belajar itu sendiri. Jadi adapun yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Jadi motivasi belajar peserta didik merupakan segala sesuatu yang ditujukan untuk mendorong atau memberikan semangat kepada peserta didik agar menjadi lebih giat dalam melakukan pembelajaran untuk memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi itu adalah tumbuh dalam diri seseorang. Dengan demikian yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang kedua yaitu fungsi motivasi dalam pembelajaran. Selain sebagai pendorong aktivitas belajar, motivasi dalam belajar dapat menjadi kontrol diri agar dapat mencapai tujuan belajar. Adapun hal tersebut juga disebutkan sebagai fungsi motivasi dalam belajar yang dibahas sebagai berikut. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong yang merupakan motor penggerak. Yang kedua, menentukan arah perbuatan kepada tujuan yang dicapai, yaitu tujuan belajar. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan belajar. Adapun yang pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar yaitu yang pertama kematangan. Dalam memberikan motivasi, faktor kematangan fisik, sosial, dan psikis harus diperhatikan karena hal itu dapat mempengaruhi motivasi. Apabila dalam memberikan motivasi itu tidak memperhatikan kematangan, maka akan mengakibatkan frustasi dan mengakibatkan hasil belajar tidak optimal. Yang kedua yaitu usaha yang bertujuan. Setiap usaha yang dilakukan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka semakin kuat dorongan untuk belajar. Yang ketiga, pengetahuan
mengetahui hasil dalam motivasi. Yang keempat, partisipasi. Dan yang kelima yaitu penghargaan dengan hukuman. Jadi selanjutnya yaitu aspek-aspek motivasi belajar. Aspek-aspek motivasi belajar menurut Frentzen yaitu yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal baru. Yang kedua, kreatif. Peserta didik terus berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru sehingga membuat dirinya berada dengan yang lainnya. Yang ketiga, menginginkan simpati dari orang tua. Yang keempat, ketika kegagalan menghampiri, pasti terbesit rasa kecewa, tetapi bukan berarti membuat kita putus asa dan menyerah, melainkan harus terus berjuang demi menjemput kesuksesan. Jadi aspek-aspek di atas merupakan merupakan bagian dari sekian banyak pendorong agar peserta didik memiliki keinginan untuk belajar. Karena apabila peserta didik memiliki keinginan untuk belajar, pasti peserta didik memiliki dorongan seperti aspek-aspek di atas. Maka peserta didik tersebut akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi belajar. Berdasarkan pengertian motivasi, maka pada pokoknya motivasi dapat dibagi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik. Jadi motivasi ini sering juga disebut dengan motivasi murni. Motivasi atau motivasi yang timbul pada dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman. Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Sebagai contoh, seseorang itu belajar karena besok pagi akan ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh temannya. Selanjutnya yaitu indikator motivasi belajar. Yang pertama, rajin menghadapi tugas, yaitu dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai. Yang kedua yaitu ulet menghadapi kesulitan, atau tidak lekas putus asa. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. Adapun materi selanjutnya yaitu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wina Sanjaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Adapun submateri selanjutnya yaitu Google Meet. Pengertian yang pertama, pengertian Google Meet. Jadi Google Meet merupakan salah satu pembelajaran yang sinkron di mana setiap peserta didik dan guru dapat melihat wajah atau bertatap muka secara virtual sehingga pengajar dapat langsung menjelaskan materi bahan ajar kepada peserta didiknya dengan mudah. Jadi Google Meet memiliki akses yang tidak dibatasi waktunya. Hal ini merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki oleh Google Meet itu sendiri.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa Google Meet merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat membantu pendidik maupun peserta didik untuk tetap berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi yang selanjutnya itu kelebihan aplikasi Google Meet dalam proses pembelajaran. Jadi adapun kelebihan aplikasi Google Meet dalam proses pembelajaran sebagai berikut, yaitu suasana mirip di kelas, yang kedua mendukung fitur presentasi, yang ketiga kapasitas ruang yang besar, yang keempat kualitas video yang bagus, dan akses gratis dengan fitur yang memadai. Jadi adapun materi yang selanjutnya itu kelemahan Google Meet. Di samping ada kelebihan dari Google Meet, pasti juga mempunyai kelemahan. Jadi adapun kelemahan Google Meet diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya fitur hemat data. Yang kedua, belum semua fasilitas free. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan jaringan internet yang stabil. Jadi materi selanjutnya itu langkah-langkah menggunakan Google Meet. Adapun langkah-langkah menggunakan Google Meet, yang pertama menjadwalkan dari aplikasi. Adapun cara yang pertama yaitu menjadwalkan dari aplikasi Google Calendar. Adapun caranya yaitu klik Google Calendar atau ketuk plus buat acara. Yang kedua yaitu klik tambahan tamu dengan memasukkan nama atau email pengguna yang akan diundang. Yang ketiga pilih simpan, dan terakhir yaitu klik kirim untuk mengirim pemberitahuan kepada tamu. Adapun cara yang kedua yaitu memulai rapat dengan akun pribadi pada aplikasi Google Meet. Adapun caranya itu buka terlebih dahulu aplikasi Google Meet. Dan yang kedua itu jika sudah mempunyai kode rapat, maka kode langsung dimasukkan pada kolom masukkan kode rapat. Kemudian klik gabung. Jadi jika ingin memulai rapat baru, pilih rapat baru. Adapun materi selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan media Google Meet terhadap motivasi belajar. Jadi menurut Martinez, motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah pengalaman keterampilan. Jadi adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Jadi adanya permasalahan yang terjadi di kelas 10 akuntansi di SMK Muhammadiyah Salomeko pada mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan atau berdampak pada hasil belajar peserta didik tersebut. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa media Google Meet mempunyai pengaruh yang baik terhadap motivasi belajar peserta didik karena adanya tampilan baru maupun suasana baru dalam pembelajaran online melalui media Google Meet itu sendiri. Jadi adapun bagian B yaitu hasil penelitian relevan. Jadi yang pertama yaitu Juni Astuti, Mona Novita, dan Muhammad Syukri Ismail pada tahun 2020. Jadi dalam jurnal yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Menggunakan Contextual Teaching and Learning di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudatul Mujawidin Tebong. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, tingkat motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak dengan pendekatan CTL di siklus pertama meningkat menjadi 64,69% dari sebelumnya hanya 36,84%. Jadi adapun persamaan dari jurnal ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dan sama-sama melakukan penelitian mengenai motivasi belajar peserta didik. Adapun perbedaannya yaitu
pada alternatif pemecahan masalah, di mana jurnal ini menggunakan contextual teaching and learning, sedangkan peneliti menggunakan media Google Meet. Adapun hasil penelitian relevan yang kedua yaitu Vivit Nurwahyuni pada tahun 2021. Jadi dalam skripsi yang berjudul efektivitas penggunaan Google Meet dalam pembelajaran daring terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD Al-Islam Plus Krian Sidoarjo. Hasil penelitian ini yaitu implementasi Google Meet dalam pembelajaran daring dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi adapun persamaan dalam skripsi ini yaitu memiliki persamaan pada alternatif pemecahan masalah, yaitu sama-sama menggunakan media Google Meet. Jadi adapun perbedaannya itu dalam skripsi ini variabel penyakit atau masalahnya pada variabel penyakit atau masalahnya, di mana skripsi ini variabel penyakitnya yaitu hasil belajar, sedangkan peneliti variabel penyakitnya yaitu motivasi belajar. Dan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Adapun hasil penelitian relevan yang ketiga yaitu Sofiandi pada tahun 2017. Dalam skripsi yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik melalui Metode Pembelajaran Reward pada mata pelajaran PAI di kelas 8B di SMP Sinjai Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dengan metode pemberian reward mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi adapun persamaan dalam skripsi ini yaitu melakukan penelitian mengenai motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI dan sama-sama menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Dan adapun perbedaannya yaitu pada alternatif pemecahan masalah, di mana skripsi ini menggunakan metode pemberian reward, sedangkan peneliti menggunakan media Google Meet. Jadi dari penelusuran hasil penelitian yang relevan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa judul penelitian saya berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik melalui Media Google Meet pada kelas 10 akuntansi di SMK Muhammadiyah Solomeko layak dilaksanakan. Jadi selanjutnya itu bab 3 metode penelitian. Yang pertama bagian A yaitu jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang merupakan suatu percermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Jadi penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui media Google Meet pada mata pelajaran PAI di kelas 10 akuntansi di SMK Muhammadiyah Solomeko. Yang kedua yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan dalam penelitian berlangsung. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April semester 2 tahun ajaran 2021 berbasis online dengan menggunakan media Google Meet dan grup WhatsApp. Penentuan waktu mengacu pada kalender akademik sekolah dan sesuai dengan jadwal pada mata pelajaran PAI berlangsung di kelas 10 akuntansi SMK Muhammadiyah Solomeko. Bagian C yaitu deskripsi tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 10 akuntansi SMK Muhammadiyah Solomeko yang beralamatkan di Jalan Karamae, Kelurahan Pancetana, Kecamatan Solomeko, Kabupaten Bone. Bagian D, adapun yang selanjutnya yaitu subjek dan karakteristiknya. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 akuntansi di SMK Muhammadiyah Solomeko yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran pada semester genap
tahun ajaran 2020-2021. Siswa kelas X akuntansi yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Yang selanjutnya bagian E yaitu sumber data. Sumber data dari penelitian haruslah berdasarkan fakta dan data yang konkret, baik secara langsung di lapangan maupun tidak langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru mata pembelajaran PAI dan peserta didik kelas 10 akuntansi SMK Muhammadiyah Salomeko. Dapur yang selanjutnya itu bagian F, skenario tindakan. Jadi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 2 siklus untuk mengukur tercapainya atau tidaknya keberhasilan penelitian ini. Siklus pertama dan kedua dilaksanakan dengan 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, dan yang ketiga observasi, dan yang keempat yaitu refleksi. Jadi adapun bagian G yaitu teknik, instrumen, dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian pada dasarnya adalah penelitian sendiri. Peneliti menjadi instrumen penelitian karena proses pengumpulan data itulah peneliti akan melakukan adaptasi secara aktif sesuai dengan keadaan yang dihadapi peneliti ketika berhadapan dengan subjek peneliti. Jadi instrumen penelitian tersebut berfungsi sebagai panduan pelaksanaan pengumpulan data yang telah diperoleh. Adapun instrumen pengumpulan data yaitu lembar observasi dan lembar angket. Jadi selanjutnya dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Hal ini dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan tahap akhir penelitian. Adapun selanjutnya yaitu teknik analisis data. Jadi secara garis besar data penelitian dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil pengamatan atau observasi. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Data observasi peserta didik digunakan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan media Google Meet dalam pembelajaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.